Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Ibu guru harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ibu guru akan melanjutkan kisah Abu Bakar dengan tema muncul dan penumpasan nabi-nabi palsu. Selamat menyaksikan. Saat itu tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam kondisi terganggu kesehatannya. Suatu hari beliau menerima surat. Pengiriman surat itu mengaku sebagai nabi. Namanya adalah Musailamah dari Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili Yamamah. Dari sejarah yang tersebar, Musailamah telah membangun Yamamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Setelah Islam tersebar di Jazirah Arab, Musailamah mengakui bahwa dirinya seorang Muslim. Ia juga membangun masjid di Yamamah. Musailamah sendiri bukanlah sosok yang asing bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan sebelum mengirimkan surat kepada Rasulullah, Musailamah pernah turut serta dalam delegasi dari Yamamah. Di pertemuan itu, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersaksi atas kerasulannya. Oleh karena itu, saat Musailamah mengirimkan suratnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca isi surat itu dengan sikap yang tenang. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Dari Musailamah, utusan Allah untuk Muhammad, utusan Allah. Saya adalah rekan Anda dalam kenabian. Separuh bumi semestinya menjadi wilayah kekuasaan saya dan separuh lainnya menjadi kekuasaan Anda. Begitu sebagian isi suratnya. Setelah menerima dan membaca isi surat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap tenang. Rasulullah tidak serta-merta memaksa Musailamah menyatakan diri keluar dari Islam. Rasulullah juga tidak langsung memeranginya, padahal tidak akan sulit bagi Rasulullah untuk melakukannya pada saat itu. Kekuatan kaum muslim di Madinah sungguh tidak tertandingi waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru kembali mengirim surat balasan kepada Musailamah. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta atau Al-Kazab. Bumi seluruhnya milik Allah. Allah menganugerahkannya kepada hambanya yang Dia kehendaki. Keselamatan hanyalah bagi mereka yang berada di jalan yang lurus. Tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian suratnya. Sebutan Al-Kazab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya melekat pada nama Musailamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya sebagai pendusta, namun tidak memusnahkannya. Kenyataannya yang sesungguhnya juga, Musailamah adalah seorang musyrik. Ia mempelajari sihir yang disebutnya sebagai mukjizat. Melalui kemampuan sihirnya itulah Musailamah membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah seorang nabi. Ia juga mengakui menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berbagi wahyu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, Musailamah bahkan menyebut dirinya sebagai Rahman dan memiliki sifat ketuhanan. Na'udzubillahi min zalik. Anak-anakku sekalian, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sejarah berubah. Kaum muslim masih terpukul sepeninggal pemimpin yang mereka muliakan itu. Sebagian suku-suku bangsa Arab pun menyatakan untuk memisahkan diri dari agama Islam yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian dari mereka mengangkat nabi-nabi palsu yang baru sebagai pemimpin untuk kelompoknya sendiri. Merekalah yang memulai memperlakukan penolakan terhadap pembayaran zakat. Padahal membayar zakat adalah salah satu yang diperintahkan Allah dalam Islam.
Abu Bakar menilai bahwa pembangkangan itu telah merongrong kedaulatan khalifah dan membahayakan persatuan dan kesatuan umat muslim. Maka dari itu, ia pun menyatakan perang melawan kemurtadan dan nabi-nabi palsu itu. Selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka yang mengaku nabi itu semakin berani. Mereka mengatur strategi untuk menggulingkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Namun, khalifah tidak tinggal diam. Ia mengambil putusan untuk memerangi para nabi palsu itu. Perang pertama dilakukan kepada Qais bin Abdi Yagus. Qais adalah bekas pemimpin pasukan Ahwan al-Insan. Ia kemudian mengaku dirinya sebagai nabi. Untuk menghancurkan gerakan Qais bin Abdi Yagus, Khalifah Abu Bakar menugaskan Ikram bin Amru dengan bantuan pasukan kaum muslim yang dipimpin Muhajirin bin Umayyah. Pasukan Qais bin Abdi Yagus sangat mudah ditaklukkan. Perang selanjutnya dilakukan terhadap Tulaihah al-Asadi. Ia adalah seorang tokoh dari Bani As'ad. Ia terkenal sebagai seorang dukun sihir. Setelah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Tulaihah semakin berani mengembangkan ajarannya. Bahkan saat itu Tulaihah beserta pengawalnya mendatangi Abu Bakar di Madinah. Sementara itu pasukannya disiagakan di perbatasan Madinah. Aku datang untuk meminta pengakuan dan pengesahanmu atas kenabian dan ajaranku, wahai Abu Bakar, ujar Tulaihah yang ditolak dengan tegas oleh Abu Bakar. Muhammad adalah Rasul terakhir dan syariat Islam yang diwariskannya tidak dapat ditawar-tawar. Tegas Abu Bakar menolak permintaan Tulaihah. Tulaihah yang merasa sakit hati menyiapkan pasukannya di perbatasan Madinah. Khalifah Abu Bakar telah mengetahui rencana jahat Tulaihah al-Asadi. Malam itu juga ia memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyiapkan pasukan muslim untuk melakukan serangan mendadak. Walaupun pasukan muslim tinggal sedikit karena sebagian dikirim ke Syria, Abu Bakar selalu yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Abu Bakar sangat mengingat jelas firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Akhirnya pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun Tulaihah beserta istrinya menyelamatkan diri ke Syria. Setelah kemenangan ini, banyak dari suku besar Ghaftan dan Murrah berbondong-bondong menyatakan kembali masuk Islam. Perang berikutnya dilakukan terhadap pasukan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Saat itu Musailamah telah memperkuat gerakannya. Ia menikahi Sajah binti Al-Haris bin Suwaid bin Aghfan, yaitu seorang wanita dari suku Tamim yang juga mengakui dirinya sebagai nabi. Sementara itu, jumlah pasukan dan pengikut Musailamah sekitar 40.000 orang. Abu Bakar mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Ikram bin Amru bin Hisham. Abu Bakar khawatir melihat pasukan Ikram yang sedikit. Maka dari itu, ia juga memerintahkan seluruh pasukan Khalid bin Walid untuk membantu mengepung Musailamah. Khalid bin Walid juga ditunjuk sebagai pemimpin seluruh pasukan muslim itu. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Pasukan Musailamah dapat dihancurkan. Musailamah akhirnya tewas. Melihat Musailamah terbunuh oleh pasukan muslim, tokoh-tokoh Bani Hanifah berbalik mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, demikianlah kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin pada saat itu. Anak-anakku sekalian, demikian kisah Abu Bakar kali ini. Hikmah yang dapat dipetik adalah ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, maka tanamkan dalam hati kita bahwa Allah akan selalu menolong kita. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.